Ya, selamat sore. Selamat bertemu kembali dengan saya, Wilson Naringke, Ketua Umum Persatuan Keluarga Warga Indonesia. Ya, kali ini saya ingin memberikan tanggapan atau respon terhadap pemberitaan terkait dengan pernyataan Dewan Pers melalui Wakil Ketua Dewan Pers Henry Khairuddin Bangun yang pada intinya memberikan semacam penegasan agar wartawan melepaskan jabatannya sebagai seorang wartawan apabila dia masuk menjadi anggota organisasi masyarakat atau LSM. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menegaskan kepada teman-teman di Dewan Pers dan konstituen Dewan Pers, coba baca baik-baik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, agar Anda mengerti benar hakikat dan esensi serta rohnya undang-undang itu. Nah, beberapa waktu sebelumnya ada surat edaran yang saya juga sempat baca terkait dengan pernyataan Dewan Pers yang di dalamnya menunjukkan bahwa Dewan Pers itu masih dalam tanda petik mengacu kepada undang-undang yang terbit tahun 1966. Ya, perlu sekali teman-teman itu membaca Undang-Undang Nomor 40 itu, karena salah satu konsideran dari terbitnya Undang-Undang Nomor 40 adalah karena undang-undang sebelumnya tentang pers itu sudah tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan situasi dan kondisi saat ini. Nah, undang-undang ini diterbitkan tahun 1999 yang waktu itu dimotori oleh sebuah semangat reformasi, yakni sebuah keinginan untuk memberdayakan masyarakat, memberdayakan rakyat, memberdayakan publik dalam hal pengelolaan negara di semua bidang, termasuk di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan semuanya. Nah, oleh karena itu maka semua warga masyarakat itu memiliki hak, dan kalau saya justru menekankan tidak hanya hak, tapi kewenangan dan tanggung jawab untuk membangun negara ini dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada di masyarakat. Dan salah satunya yang paling esensi menurut Undang-Undang Nomor 40 itu adalah kemerdekaan pers. Nah, apalagi sekarang setelah 22 tahun undang-undang itu berlaku, maka harus Anda sadari, menurut saya malah Anda harus cepat bangun dari tidur panjang Anda selama ini yang melihat pers itu seperti pers di masa lalu. Berbeda sekali. Saat ini pers itu sudah didominasi oleh media-media online. Ada 202 juta pengguna internet di Indonesia, dan mereka semua adalah kreator, konten kreator yang bisa menghasilkan berbagai informasi yang berguna bagi masyarakat. Kalau kita mengambil sisi positifnya, memang ada informasi-informasi yang mungkin tidak penting, tidak perlu, bahkan mungkin bersifat destruktif. Tapi yang bersifat membangun itu justru jauh lebih banyak, dan kita mendorong ke arah sana supaya publik kita yang 200 juta lebih itu melakukan tugas-tugas dalam tanda petik jurnalistik dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada, termasuk sumber daya internet.
Setiap orang sekarang bisa punya media online tanpa harus ada segala macam prosedur seperti di masa lalu. Tidak seperti mendirikan koran, harus ada mesin cetaknya, harus ada kantornya, harus ada perangkat-perangkatnya, harus ada bertanggung jawab soal layout, editing, dan sebagainya. Sekarang nggak ada itu. Seorang diri bisa melakukan tugas-tugas jurnalistik, mencari informasi, mendapatkan informasi, kemudian menyimpan informasi, mendokumentasikan informasi, dan kemudian menyimpan informasi sebaik-baiknya. Suatu saat kita butuhkan, dan selanjutnya kita olah informasi itu menjadi sebuah informasi yang layak untuk dipublikasikan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa cara berjurnalistik sekarang di 20 tahun terakhir ini dengan sebelum 20 tahun yang lalu itu sangat jauh berbeda. Nah, apalagi sekarang dengan teknologi informasi yang ada di genggaman setiap orang, ini kan adalah perangkat yang digunakan untuk menjalankan peran-peran jurnalisme di publik. Makanya sekarang ini ada istilah yang sudah populer, every citizen is journalist. Setiap orang adalah jurnalis. Setiap orang adalah wartawan. Nah, tentu sangat berbeda dengan pengertian wartawan di sini dengan apa yang ada di kawan-kawan Dewan Pers. Kalau Dewan Pers itu masih berpikir pers sebagai media cetak, asal katanya pers itu press berarti ditekan, ya, karena zaman dulu itu media massa itu yang ada ya kebanyakan itu adalah yang ditekan-tekan atau yang dicetak-cetak. Maka dalam mindset mereka ya pers itulah yang beredar dalam bentuk koran, majalah, tabloid dan lain sebagainya. Tapi sekarang tidak begitu, bos. Udah berbeda. Sekarang ini yang kita maksudkan dengan pers itu juga termasuk media-media yang menyebarluaskan informasi. Karena itu mungkin memang perlu kita evaluasi istilah-istilah seperti ini. Ya, kalau istilah Dewan Pers itu sudah tidak relevan dengan konstruksi situasi saat ini, kita perlu cari istilah yang lebih pas untuk itu, sehingga mindset teman-teman Dewan Pers itu tidak lagi membawa mindset zaman lalu. Setiap orang harus melalui wartawan yang mencari-cari berita atau yang ada di redaksi. Ya, rumah-rumah sekarang ini adalah kantor-kantor berita. Setiap kantor, setiap rumah, setiap tempat adalah kantor berita. Kantor tempat di mana orang memproduksi sebuah informasi. Dan bisa dilakukan oleh siapapun. Baik itu sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Ya, mungkin memang ini terlalu rumit untuk Anda cerna ya. Tetapi itulah situasinya saat ini dan Anda harus belajar lebih cepat. Sehingga muncul sekarang berpuluh-puluh ribu wartawan di Indonesia yang menjalankan fungsi-fungsi jurnalistik tanpa harus mengharapkan uang dari sana. Dari mana mereka hidup? Ya, mereka hidup dari kegiatan jurnalistik itu dengan mengambil manfaat dari informasi, ya. Mengambil manfaat dari informasi, bukan mendapatkan materi dari informasi, enggak. Bukan juga dengan mewawancarai seseorang, meliput sebuah kegiatan terus mendapatkan uang. Berapa itu? 100-200 ribu itu untuk apa? Tapi manfaat dari sebuah informasi yang bernas, yang punya isi, yang punya makna. Mereka bisa mengkreasi sebuah usaha dari sebuah informasi, ya. Dari informasi yang mereka terima atau yang mereka siarkan melalui media-media mereka tentang, misalnya tentang pertanian,
mereka bisa mengambil manfaat dari informasi itu. Oh, berarti ada peluang untuk menjadi seorang petani. Ada peluang untuk bisa berbisnis dengan produk-produk pertanian yang diinformasikan oleh media-media yang ada. Itu maksudnya mengambil manfaat dari sebuah informasi. Dan itu sebenarnya yang paling penting kita dorong. Sehingga tugas Dewan Pers itu sebenarnya bukan menghambat-hambat orang menjadi wartawan atau menyebarluaskan informasi, justru membela mereka dan mengarahkan mereka untuk menghasilkan sebuah produk informasi, produk jurnalistik yang bermanfaat untuk baik diri si wartawan itu sendiri, keluarganya, maupun masyarakat umum. Jadi bukan seperti yang sekarang dilakukan. Kalau itu Anda lakukan sekarang dengan menghambat, dengan segala macam kebijakan nomor A, nomor B, nomor C, nomor 1, nomor 2, keputusan Dewan Pers nomor 1, 2, 3, dan seterusnya, Anda akan berlawanan terus dengan masyarakat. Kalaupun ada wartawan-wartawan segelintir yang mendukung Dewan Pers, itu karena mereka mendapatkan manfaat sesaat. Mungkin peluang-peluang untuk kerjasama dengan Pemda dengan mendapatkan rekomendasi verifikasi dari Dewan Pers dan sebagainya. Atau ya privilege yang lain. Tetapi itu tidak bermanfaat untuk bangsa dan negara. Saya katakan itu secara tegas. Sekarang publik justru melihat bahwa kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh warga itu justru jauh lebih original, lebih genuine, lebih jujur, lebih punya rasa, lebih punya hati daripada apa yang dilakukan oleh teman-teman. Saya tidak menuduh ya, tapi itulah kondisi-kondisi sekarang. Sehingga kalau kalian lihat ada pemberitaan di media-media besar justru dicemai oleh masyarakat, itu adalah tanda bahwa masyarakat tidak mempercayai lagi media-media yang sudah terkooptasi oleh politik, oleh hegemoni ekonomi dan lain sebagainya. Justru kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh warga masyarakat yang ada di dalam komunitas-komunitas itulah yang paling penting. Jadi ketika Anda justru menyarankan agar atau memaksakan wartawan harus ya dipisahkan dari komunitas-komunitas berupa organisasi masyarakat, LSM dan paguyuban dan lain sebagainya, itu salah besar, bos. Salah total. Dari sejarah peradaban manusia tidak ada seorang pun wartawan yang mampu menangkap geliat, kesedihan, dan suka duka masyarakat kalau dia tidak ada di dalam komunitas, kalau dia tidak terjun langsung di dalam sebuah yang kita sekarang legalisasi sebagai ormas dan LSM. Justru karena dari sana mereka merasakan pedihnya kehidupan yang dirasakan oleh masyarakat. Para pejuang bangsa dan negara ini yang memerdekakan bangsa ini justru datang dari organisasi-organisasi yang merasakan betul bagaimana pahit getirnya kehidupan sebagai ya orang yang ditindas atau yang dijajah ya dalam masa-masa itu. Dan mereka muncul untuk sebuah ide besar, sebuah gagasan besar. Dengan mengambil potret kehidupan masyarakat, mereka tuliskan dan kemudian mengeluarkan sebuah semangat untuk maju, untuk berjuang. Itulah wartawan. Jadi dia menyatu dengan komunitas yang kita formalkan sebagai sebuah organisasi di dalam dunia modern sekarang, organisasi masyarakat. Mereka adalah wartawan. Bagaimana mungkin Anda bisa memisahkan wartawan dari ormas dan LSM? Justru harus didorong ya. Karena orang-orang yang dibina dalam organisasi itulah yang punya kemampuan, yang punya daya pikir, daya juang yang kuat untuk menyuarakan aspirasi dari masyarakat, menyuarakan kesedihan masyarakat, menyuarakan juga cita-cita daripada masyarakatnya. Jadi satu hal yang sangat keliru ketika Dewan Pers mengeluarkan statement untuk memisahkan antara wartawan dengan ormas dan LSM. Keliru besar. Dan itu harus Anda cabut.
Kalau tidak, Anda akan terus dilawan. Dan justru bukan itu sebenarnya menjadi tugas Anda. Tugasmu itu adalah pasal 15 ayat 1. Sekali lagi saya tekankan, tugas Anda itu adalah menjalankan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, yaitu untuk mengembangkan kemerdekaan pers, untuk meningkatkan kehidupan pers. Maka kita bentuk Dewan Pers. Ketika Anda justru lalai dan gagal menjalankan tugas itu, maka segeralah bubarkan diri, ya, sebelum nanti dibubarkan oleh para wartawan. Nah, saya berharap dengan kejadian ini, dengan statement-statement seperti itu, teman-teman di seluruh Indonesia, wartawan-wartawan baik yang ada di Dewan Pers maupun apalagi yang di luar konstituen Dewan Pers, jangan takut. Tetaplah menjadi anggota organisasi Anda masing-masing, karena Anda tidak mungkin tercabut dari komunitas-komunitas Anda, tapi menjalankan tugas-tugas jurnalisme untuk mencerdaskan publik, menjadi kontrol sosial, menjadi watchdog bagi semua kebijakan-kebijakan publik di tempat masing-masing. Jangan gentar dan terus berjuang. Demikian dari saya, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Wilson Laringke. Tetap jaga kesehatan, semangat untuk kita semua.